Selamat hari Minggu, Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak. Sebelum memasuki ibadah keluarga Minggu 17 Juni 2020 akan disampaikan warta terkait dengan perayaan unduh-unduh tahun 2020. Sebagaimana sudah disampaikan dalam warta jemaat, bahwa ibadah perayaan unduh-unduh GKJ Jatimulyo akan dilayankan secara online pada hari Sabtu 11 Juli 2020. Sehubungan dengan hal tersebut, amplop persembahan unduh-unduh akan dibagikan oleh majelis wilayah atau jemaat bisa mengambilnya di kantor gereja. Demikian kiranya menjadi perhatian. Tiba saatnya ibadah dimulai, mari kita mengambil saat hening untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita. Saat hening dipersilahkan. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang terkasih, mari kita mulai ibadah keluarga minggu ini dengan bersama-sama berdiri menyanyikan kidung jemaat nomor 18 bait pertama dan 2. Allah hadir bagi kita.
Ibu bapak, saudara-saudara dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, marilah kita memasuki ibadah keluarga minggu ini dengan landasan pengakuan bahwa pertolongan kita ialah dari Tuhan, pencipta langit dan bumi, yang senantiasa setia dalam mengasihi umat-Nya. Terpujilah nama Tuhan. Terang sudah terbit bagi orang benar dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Terpujilah nama Tuhan. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Amin. Salam damai sejahtera bagi saudara. Allah Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus berkenan menyertai saudara, kini dan selamanya. Dipersilakan duduk. Anak-anakku, juga Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam ibadah keluarga saat ini kita akan menggumuli bersama tema kita, yaitu komunitas yang melayani Allah. Tuhan Yesus Sang Firman yang menjadi manusia telah memberikan contoh atau pola bagaimana menjadi manusia sejati, bagaimana hidup dan melayani Allah. Injil Matius pasal 9 ayat 35 mengatakan, demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Saudara, kita punya Tuhan yang luar biasa, yang mau turun ke dunia, menjadi manusia dan menjadi contoh bagi kita. Mari kita menuturkan kasih-Nya. Kita menyanyikan bersama Kidung Jemaat nomor 427, bait yang pertama dan kedua, Ku suka menuturkan. Jemaat yang terkasih, ingatlah kebesaran Tuhan dengan rendah hati.
tundukkanlah kepala dengan menyadari segala kelemahan dan kekurangan kita. Dan dengarkanlah hukum kasih-Nya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Dalam suasana hening, mari kita berdoa secara pribadi, mengakui dosa kepada Tuhan atas kehidupan kita. Berilah telinga kepada perkataanku, ya Tuhan, indahkanlah keluh kesahku. Perhatikanlah teriakanku minta tolong, ya Rajaku dan Allahku. Sebab kepadamulah aku berdoa. Amin. Kidung Jumat 467 bait 1 sampai 3. Bapak, Ibu, Saudara, juga anak-anakku kami undang untuk bangkit berdiri dan terimalah berita anugerah dari Tuhan yang diambil dari Roma pasal 3 ayat 23 sampai 24, Roma 3 ayat 23 sampai 24 yang demikian bunyinya. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Saya ulangi lagi. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita menyanggupi sabdanya dengan pujian Kidung Jemaat nomor 392, bait yang pertama dan ketiga, Ku berbahagia.
Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita memohon tuntunan Roh Kudus dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 59. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bacaan pertama diambil dari Keluaran 19 ayat 2 sampai 8a. Keluaran 19 ayat 2 sampai 8a. Setelah mereka berangkat dari Rafidim, tibalah mereka di padang gurun Sinai. Lalu mereka berkemah di padang gurun. Orang Israel berkemah di sana di depan gunung itu. Lalu naiklah Musa menghadap Allah, dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya, "Beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub, dan kau beritakan kepada orang Israel, kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel." Lalu datanglah Musa dan memanggil para tua-tua bangsa itu dan membawa ke depan mereka segala firman yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama, "Segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan." Demikian sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pembacaan khotbah saat ini diambil dari Injil Matius pasalnya yang ke-9. Injil Matius pasal 9 ayat 35 sampai Injil Matius pasal 10 ayatnya yang ke-8. Injil Matius pasal 9 ayat 35 sampai dengan pasal 10 ayat yang ke-8. Masing-masing keluarga dipersilahkan membacanya sesuai dengan tuntunan pada layar.
Ayat nas yang akan diambil yaitu dari ayatnya yang ke-35. Yang demikian bunyinya. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah, menaruh dalam hatinya dan melakukannya. Haleluya. Haleluya, 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 amin. Haleluya, 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 amin. Selamat hari Minggu saudara-saudara. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara dan anak-anakku semua? Semoga semuanya sehat. Dan kalau ada yang sakit, mari kita senantiasa berdoa supaya cepat sembuh dan bisa melakukan aktivitas sehari-hari. Ibu bapak saudara-saudara dan anak-anakku yang dikasih Tuhan, saat ini kita akan menggumuli tema dengan sorotan khusus, yaitu komunitas yang melayani Allah. Saudara, terkait dengan melayani atau dilayani, paling tidak ada 3 tipe manusia. Yang pertama adalah manusia yang suka melayani. Yang ada di dalam pikirannya adalah apa yang bisa saya lakukan untuk orang lain. Jadi orang yang tipenya itu suka melayani, yang ada di dalam pikirannya adalah apa yang bisa saya lakukan untuk suami, istri, anak, orang tua, tetangga, teman, atau bahkan untuk Tuhan. Tipe yang kedua adalah manusia yang hanya maunya dilayani. Yang ada dalam pikiran tipe manusia yang kedua ini adalah tuntutan-tuntutan agar orang lain melayaninya. Agar suaminya melayaninya, istrinya melayaninya, anak melayaninya, orang tua melayaninya, teman, tetangga, atau bahkan Tuhan dituntut untuk melayaninya. Yaitu memenuhi segala keinginannya dalam doa-doanya. Jadi tipe orang yang kedua ini, yang suka untuk dilayani atau maunya dilayani, itu semuanya tertuju pada dirinya sendiri, bukan pada orang lain. Nah, kemudian tipe yang ketiga adalah tipe yang suka dilayani dan melayani. Orang yang seperti ini mau atau senang melayani, tetapi juga mau atau senang dilayani. Pertanyaannya, di manakah posisi kita? Apakah kita suka melayani? Ataukah suka dilayani? Ataukah kita suka melayani dan dilayani? Anak-anakku yang terkasih dan Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, hari ini kita memasuki minggu biasa dalam kalender gerejawi, makanya simbolnya hijau. Kita mau belajar tentang apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dalam hidup dan pelayanannya ketika di dunia lebih dari 2000 tahun yang lalu. Yaitu bahwa Tuhan Yesus datang ke dunia untuk memulai karya-karya nyata demi terwujudnya kerajaan Allah di bumi. Dan itu tadi sudah kita baca bersama. Artinya apa? Artinya bahwa kalau kerajaan Allah itu terwujud di bumi, artinya manusia tidak lagi jauh dari Allah, melainkan lebih mengenal dan dekat dengan Allah. Artinya juga bahwa manusia diajak untuk melakukan tindakan-tindakan yang dikehendaki Allah, yang adalah Sang Raja kehidupan, yaitu tindakan kasih, keadilan, perdamaian, dan keutuhan ciptaan. Keutuhan ciptaan artinya alam di sekitar kita tidak hanya relasi antar manusia, tetapi juga bumi, tanah, tumbuhan, hewan, semuanya baik adanya. Nah, karya-karya seperti itulah yang mesti kita manusia, Bapak Ibu Saudara, baik yang tua, muda maupun anak-anak, harus kita lanjutkan. Apa yang Tuhan Yesus sudah kerjakan, kita lanjutkan terus.
demi terwujudnya kerajaan Allah, apapun status kita. Saudara, dengan dan melalui kehadiran Gusti Yesus yang adalah firman Allah yang menjadi manusia, kita diingatkan tentang hakikat kita sebagai manusia mulia. Seperti ketika Allah menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Gusti Yesus adalah pola manusia sejati. Dari Gusti Yesus kita belajar bagaimana berelasi dengan Allah dan melayani Allah. Karena ia adalah firman Allah yang telah menjadi manusia. Melalui kisah hidup dan karya pelayanan Gusti Yesus, kita menjadi tahu bagaimana toh menjadi manusia yang sebenarnya, manusia yang sejati. Dan seharusnya cita-cita seluruh manusia Kristiani, Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku juga saya, adalah menjalani hidup seperti Yesus menjalani hidup. Sebab hidup yang seperti Gusti Yesus itulah hidup yang dikehendaki oleh Allah sendiri. Ibu, bapak, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, saudara-saudara yang terkasih, melalui kehadiran Yesus di dunia, Allah menghendaki kerajaannya dinyatakan. Artinya ia menjadi raja bagi semua, menjadi raja bagi seluruh ciptaan. Manusia yang tadinya jauh menjadi dekat dan mengenal seperti apakah Allah itu. Dan itu dilihat melalui sosok yang namanya Yesus Kristus, firman Allah yang menjadi manusia. Melalui Yesus sang firman Allah yang menjadi manusia itu, manusia mengalami bagaimana Allah begitu kasihnya kepada manusia. Allah kita adalah Allah yang peduli. Injil Matius pasal 9 ayat 35 dan 36 menulis demikian. Mari kita perhatikan. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Saudara, Tuhan Yesus sudah memberikan contoh atau pola itu. Dan saat ini berkata kepada kita, seperti halnya ia berkata kepada para muridnya pada saat itu. Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Saudara, melalui ayat ini kita diajak untuk melihat orang-orang di sekeliling kita, termasuk orang-orang yang sangat dekat dengan kita, yaitu keluarga kita. Ada banyak hal yang terjadi dalam hidup ini secara khusus di tengah pandemi COVID-19. Mungkin ada orang-orang di sekitar kita yang merasa jenuh, mudah marah, kecewa, putus asa, sedih, galau, dan rupa-rupa perasaan yang bisa muncul dan tenggelam. Mungkin ada juga orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan sapaan kasih, bantuan, penguatan, pertolongan, atau bahkan doa-doa kita. Saudara, dunia sedang dilanda pagebluk. Namun melalui pembacaan Alkitab hari ini, kita diingatkan melalui kisah hidup dan pelayanan Gusti Yesus, bahwa Allah kita adalah Allah yang peduli. Dia tetap berkarya demi kebaikan kita, meski di tengah kondisi yang seperti ini. Kerajaannya yang telah dinyatakan dalam diri dan melalui Yesus Kristus Gusti kita tetap terus berlanjut sampai saat ini. Dan sampai pada kesempurnaannya ketika Gusti Yesus datang kembali ke dunia ini. Di tengah tuaian yang banyak itu, seperti yang Tuhan Yesus katakan pada para murid, mari kita berkata kepada Tuhan, Tuhan, utuslah aku menjadi pekerjamu, agar banyak orang yang menerima kabar sukacita, dikuatkan, dihiburkan, ditolong, dan diangkat dari segala kelemahan. Namun, tolonglah aku agar layak menjadi pekerjamu,
Berilah kami kuasa-Mu, seperti Engkau memberikan kuasa itu kepada para murid-Mu. Saudara, lalu hal konkret apa yang bisa kita lakukan sehingga kita bisa menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah seperti yang Tuhan Yesus kehendaki? Andinoia, mungkin saudara pernah nonton atau sudah nonton beberapa waktu yang lalu dalam acara Kick Andy di sebuah stasiun televisi nasional, mewawancarai seorang anak muda yang super keren. Nah, tidak hanya wajahnya yang super keren, tetapi juga kreativitas, inovasi yang dilakukan dan karyanya bagi banyak orang yang membutuhkan. Saudara tahu, anak-anak tahu siapa dia? Dia adalah Davin Christopher Sudirjo. Seorang anak muda yang ingin membangun Indonesia dari desa. Ia menciptakan aplikasi yang bernama E-Tani. Bukan Petani ya, E-Tani, E-Tani. E-Tani ini adalah sebuah platform e-commerce yang menjadi wadah bagi 200 kelompok tani di Indonesia yang sudah dirintis sejak tahun 2017. Jadi melalui e-commerce ini para petani bisa menjual dagangannya dan mereka mendapatkan untung yang lebih baik. Davin melakukan ini tujuannya adalah ingin menyejahterakan para petani dengan cara memangkas rantai pemasaran produk pertanian yang panjang. Biasanya itu hasil pertanian dibeli oleh tengkulak, nanti dibeli oleh orang lain, dibeli oleh orang lain lagi, sehingga petani hanya mendapatkan untung yang sedikit atau bahkan kadang-kadang rugi. Saudara, Davin melakukan seperti ini dan para petani sejak tahun 2017 itu mendapatkan keuntungan sekitar 15-25% lebih besar dari biasanya. Davin ingin agar para petani dapat hidup layak sehingga orang bangga menjadi petani. Anak-anak muda bangga menjadi petani. Saudara, anak-anakku yang dikasih Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, apa yang dilakukan oleh Davin saat ini yang masih duduk di bangku kuliah menjadi mahasiswa di luar negeri di Stanford University di Amerika Serikat. Tapi dia peduli pada Indonesia terus-menerus, tanah kelahirannya. Apa yang dilakukan oleh Davin itu tidak lepas dari didikan yang ia terima dari ayahnya. Hati Davin tergerak untuk menolong para petani didasarkan pada pengalamannya saat ia ditugaskan ayahnya menjadi relawan di pelosok Nusa Tenggara Timur. Saat itu usia Davin baru 12 tahun. Dan ia ditugasi oleh ayahnya menjadi guru bahasa Inggris dan matematika di sebuah tempat pendidikan anak usia dini di NTT, Nusa Tenggara Timur. Pada waktu itu Davin mengalami apa yang dialami oleh masyarakat kampung di mana ia tinggal, di mana ia ditugaskan. Listrik dan air cuma menyala pada pukul 6 sore sampai 10 malam. Hal ini sangat menyengsarakan Davin sebagai seorang anak remaja yang biasanya tinggal di kota besar seperti Jakarta. Namun saudara-saudara, anak-anakku yang dikasih Tuhan, justru pengalamannya inilah yang menginspirasinya untuk terus membantu para petani agar hidup sejahtera. Saudara, apa yang dilakukan oleh Davin dan ayahnya itu adalah salah satu contoh bagaimana melayani Allah. Gereja, kita semua mestinya menjadi komunitas yang melayani Allah, yang tidak hanya minta diberkati dan ditolong oleh Allah, tetapi juga menjadi komunitas yang melayani Allah, yaitu dengan cara menjadi berkat bagi orang lain. Davin Christopher Sudirjo telah menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah di bumi ini. Ia peduli dan hatinya tergerak oleh belas kasihan bagi mereka yang membutuhkan.
Pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Apakah kita juga peduli seperti Yesus dan Davin lakukan? Apakah hati kita pun tergerak oleh belas kasihan kepada siapapun yang membutuhkan kita? Kini saatnya kita peduli pada orang lain. Karena firman Tuhan katakan dalam Injil Matius pasalnya yang ke-10 ayat yang ke-8. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Dengan kata lain kita diingatkan kita telah mendapatkan keselamatan dengan cuma-cuma. Kita tidak perlu berjuang. Kita tidak perlu melakukan sesuatu yang mungkin berat demi keselamatan kita. Keselamatan sudah Tuhan berikan kepada kita dengan cuma-cuma. Tidak hanya itu, kasih, karunia dan karunia berbagai karunia Tuhan berikan kepada kita dengan cuma-cuma. Mari kita berikan kepada yang lain juga dengan cuma-cuma, seperti yang dilakukan oleh Davin Christopher Sudirjo. Mari saudara-saudara kita optimalkan talenta yang kita miliki, yang Tuhan sudah berikan kepada kita, untuk secara kreatif dan inovatif melayani Allah melalui apa yang bisa kita lakukan. Terhadap orang-orang di sekitar kita, ayah, ibu, suami, istri, anak, orang tua, siapapun, bahkan di lingkup yang lebih besar. Di kota kita atau bahkan di Indonesia ini seperti yang dilakukan oleh Davin. Saudara, kalau saat ini kita belum tahu apa yang bisa kita lakukan, maka marilah kita minta kepada Dia, Tuhan yang empunya tuaian itu, Allah yang empunya tuaian itu. Tuhan tidak memandang kita, siapapun kita, tua, muda, anak-anak, kaya, miskin, berpendidikan tinggi atau tidak, kita semua dipanggil untuk melayani Allah, yaitu dengan menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah di dunia ini, yaitu kasih, keadilan, perdamaian, dan keutuhan ciptaan. Apa yang mau kita lakukan? Lakukan dari hal yang kecil. Maka langkah yang kecil itu akan membuahkan langkah-langkah berikutnya, langkah-langkah yang besar. Tuhan memberkati kita. Amin. Saat teduh bagi kita. Tuhan, Engkau berkata, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Banyak yang membutuhkan uluran kasih, banyak yang membutuhkan pertolongan. Pakailah kami Tuhan untuk melayani Engkau. Tuntunlah kami untuk menemukan apa yang bisa kami lakukan untuk melayani-Mu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terpujilah Engkau ya Tuhan, Allah yang telah menjadi manusia, firman yang menjadi manusia. Amin. Marilah kita mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan sambil mengingat sabda yang diambil dari Mazmur 50 ayat 14. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nazarmu kepada Yang Maha Tinggi. Amin. Untuk mengiringi persembahan, mari kita mempersembahkan pujian dalam nyanyian Kidung Jemaat nomor 365B, bait pertama dan kedua.
Tuhan ambil hidupku. Mari kita aturkan persembahan ini dalam doa dan kita sambung dengan doa syafaat. Nanti pada akhir doa yang saya naikkan dipersilakan Bapak Ibu Saudara untuk berdoa secara pribadi atau bersama keluarga di rumah masing-masing. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang maha baik, terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami semua sampai dengan saat ini. Dan saat ini Tuhan kami bersama-sama mengaturkan persembahan syukur kami. Tuhan kiranya berkenan menerimanya, menyucikannya, dan berkenan memakainya untuk pekerjaan Tuhan di tengah-tengah jemaat-Mu GKJ Jatimulyo ini. Tuhan berkati para pelayan Tuhan yang mengelola persembahan ini, agar biarlah dengan hikmat dari Tuhan bisa mengelolanya dengan baik dan memuliakan nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk kami semua, tolonglah kami untuk berkomitmen menjadikan hidup kami sebagai persembahan yang hidup dan berkenan kepada Tuhan. Ya Tuhan, saat ini kami menyatukan hati kami berdoa untuk pandemi corona. Tuhan, ada persiapan-persiapan yang dilakukan oleh pemerintahan bangsa kami terkait dengan new normal yang akan kami jalani. Tuhan, berikanlah hikmat-Mu, berikanlah segala yang kami perlukan, segala yang diperlukan oleh para pemimpin bangsa kami, sehingga keputusan-keputusan, peraturan-peraturan yang nanti ditetapkan atau yang sudah ditetapkan, semuanya mendatangkan kebaikan. Kami boleh bekerja, kami boleh melakukan aktivitas dengan normal, tetapi kami juga dimampukan untuk disiplin melakukan protokol-protokol kesehatan yang diperlukan. Oleh karena itu Tuhan, ada banyak sekali yang harus dilakukan oleh bangsa kami. Tuntunlah agar dengan hikmat Tuhan, berkat Tuhan bisa menata semuanya dengan baik. Kami juga berdoa untuk upaya-upaya yang terus dilakukan untuk menemukan obat dan juga vaksin COVID-19 ini. Kiranya Tuhan menolong agar tidak terlalu lama dalam menemukan vaksin COVID-19, sehingga kami semua dapat kembali hidup normal dan berkarya dengan lebih baik lagi. Ya Tuhan, kami saat ini berdoa untuk kehidupan kami bersama sebagai bangsa dan negara. Terima kasih untuk senantiasa penyertaan Tuhan, bahwa melalui pandemi ini kami boleh bergandengan tangan. Dan kami yakin dan percaya semuanya ada hikmahnya, semuanya mendatangkan kebaikan bagi kami. Oleh karena itu Tuhan, kuatkan para pemimpin bangsa kami, berkati dan berikanlah semua yang mereka perlukan. Jauhkanlah bangsa kami dari hal yang tidak baik, yang senantiasa ingin mengganggu bangsa ini. Biarlah persatuan dan kesatuan terus ada di tengah-tengah bangsa kami. Secara khusus ya Tuhan, dalam rangka mempersiapkan pilkada Tuhan untuk tahun depan atau waktu-waktu yang akan datang, Tuhan berkati agar semuanya pun berjalan dengan baik. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja Tuhan. Tuhan kiranya berkenan memberkati gereja-gereja Tuhan dengan segala yang
dipergumulkan. Gereja-gereja Tuhan di desa-desa yang mengalami banyak persoalan, bahkan di pelosok-pelosok yang tidak mendapatkan akses internet. Tuhan, biarlah para pelayan Tuhan dimampukan untuk kreatif dan inovatif dalam melayani jemaat Tuhan, untuk terus melakukan upaya-upaya agar jemaat Tuhan imannya tetap terpelihara. Kami juga berdoa secara khusus untuk jemaat-Mu GKJ Jatimulyo ini. Tuhan berkati semua yang melayani Tuhan, baik para pendeta, penatua, diaken, organis, song leader, pengurus-pengurus wilayah, petugas multimedia, guru-guru sekolah minggu, semua yang melayani Tuhan. Kami tidak bisa sebut satu persatu. Juga koster, pegawai kantor gereja. Tuhan berkati kami semua Tuhan, agar apa yang kami lakukan sungguh memuliakan Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan senantiasa memberikan kelimpahan kepada kami semua. Ya Tuhan, kami serahkan anak-anak-Mu yang mungkin sedang terbaring sakit karena usia lanjut atau karena sakit penyakit. Tuhan kiranya berkenan terus melawat mereka, agar kasih Tuhan boleh membara dalam hati mereka, juga keluarga yang merawat. Agar bila sukacita dari surga, sukacita dari Tuhan senantiasa memenuhi kehidupan mereka dan kami semua. Ya Tuhan, kami mau menyerahkan anak-anak-Mu yang mungkin di bulan Juni ini, di minggu ini berulang tahun, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan. Tuhan, kami bersyukur untuk usia yang Tuhan senantiasa tambahkan, kesempatan hidup yang masih Tuhan berikan. Kiranya Tuhan berkenan memberkati saudara-saudara kami yang berulang tahun ini, agar hidup mereka semakin bermakna dan memuliakan Tuhan. Inilah Tuhan doa-doa kami. Selanjutnya dengarkanlah doa-doa kami secara pribadi, lepas pribadi, atau bersama keluarga kami masing-masing. Dipersilahkan kepada saudara-saudara untuk berdoa di rumah masing-masing.
Tuhan, ada banyak yang ingin kami naikkan. Tapi karena keterbatasan kami tidak bisa menaikkan semuanya dengan sempurna. Oleh karena itu sempurnakanlah doa kami Tuhan. Karena semuanya ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dimohon jemaat untuk berdiri. Bersama kita ikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saudara-saudara, kita akan mengakhiri kebaktian kita pada hari ini, dan marilah kita bersama-sama menerima pengutusan dan berkat. Bawalah damai Tuhan, saudara-saudara, karena kasih Tuhan sungguh besar bagi hidup kita. Syukur kepada Allah. Jadilah pelayan-pelayan bagi Kristus dimanapun kita berada, di rumah, di masyarakat, dimanapun kita berada. Sebab kita telah dilayaninya dalam pengorbanan di kayu salib. Syukur kepada Allah. Tuntunan Tuhan kekal kini dan selamanya. Amin. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah dalam persekutuan bersama Sang Putra dan Roh Kudus yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran saudara untuk merendah dan melayani Dia dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita puji nama Tuhan dalam Kidung Jemaat nomor 429 bait yang pertama dan ketiga. Masih banyak orang berjalan.